Suara saya jelas ya, Pak? Iya, iya. Oke. Gimana Gimana kabar Mas nih Pak Daniel? Parita? Apa Ya, kabar Pak? Sehat? Gimana kabarnya? baik. Sehat. Gimana Pak Daniel? Sehat? Sehat, sehat Pak, puji Tuhan. Gimana Pak Ya, kesibukannya akhir-akhir ini Pak? akhir-akhir ini ya biasa seperti biasalah aktivitas. Kan ngantor juga kan. Oh, masih ngantor juga Pak? Oke. Iya. COVID aman Pak? Ya sampai sekarang masih sih belum jangan sampai kena lah. Tapi nggak tahu kalau kena nggak tahu ya. Kadang-kadang kan bisa aja kena tapi nggak tahu kan. Oke, ya betul. Mirip-mirip seperti flu sih ya jadinya. Iya, yang sekarang juga agak parno jadinya kalau lagi sakit sekarang. Ini Oke, oke. ini pilek biasa, sorry ya goyangnya aku benerin itu. Ini pilek biasa atau kena juga kan nggak agak susah sekarang ya, kecuali kalau Ya periksa betul ya. Pak. Kecuali PCR, betul baru kelihatan. Betul. Oke, mudah-mudahan selalu Mm-mm. sehat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Oke, ini kalau kita ngomongin soal Pak Parita kan menulis beberapa buku bestseller nih Pak. Salah satunya dulu pernah saya baca tahun 2012, Street Investing ya Pak, betul ya Pak ya? Yang bukunya warna Iya kuning betul. sampulnya, terus ada putih. Ya, itu salah satu buku yang dulu pernah saya pelajari juga di tahun 2012, dan cukup-cukup Oh sangat gitu ya. lama sekali sih ya. Betul, saya sempat beli bukunya di Ah. Gramedia Pak dulu. Jadi kalau Oh nggak salah itu sempat ya. kan mengenai mengenai apa namanya itu value investing ya kalau nggak salah Pak ya. Iya betul. Betul. Ada Iya. berapa buku lagi Pak itu oleh Pak Parita sampai saat ini Pak? Oh saya ada sebenarnya empat, cuman sebenarnya tiga ya, karena yang satu itu yang lama, itu yang investing ideas itu awal dari street investing, cuman ganti nama, Oh, Street tapi tambah Investing. materi juga sih. Tapi Oke. dasarnya sama isinya. Kira-kira boleh ceritakan mengenai apa nih Pak? Kalau boleh boleh tahu sedikit-sedikit nih. Oh Siapa tahu itu nih. tentang fundamental analisis yang pasti ya. Tentang Fundamental analisis ya. stock picking, saham, valuasi, segala macam. Jadi ya nggak sekedar stock picking ya, tentang eh, milih saham juga bandingin satu saham dengan yang lain yang pasti. Itu seperti apa? Pasti. Analisisnya mulai dari mana? Ya itu teknis banget sih memang bukunya. Tapi itu memang end to end. Jadi dari benar-benar kita mulai dari analisis awalnya kualitatif seperti apa gitu ya, bisnis modelnya, kemudian cerita lagi di situ kita tentang satu saham ya, industrinya gimana, terus kemudian membandingin dengan saham lain, terus kemudian analisis dalamnya di laporan keuangannya seperti gimana, kemudian terakhir evaluasi. Jadi memang kalau Oh. buat stock picking lumayan lengkap sih itu di situ. Betul betul. Jadi Gitu. dulu saya juga sempat belajar yang apa yang pertama itu memang boleh dibilang bukunya itu sangat-sangat untuk pemula itu sangat-sangat berguna sekali Pak. Bahasanya benar-benar sangat mudah dimengerti dan enak gitu loh. Hmm. Kita baca bukunya itu benar-benar enak. Ceritanya itu enak banget storynya bukunya Pak Parita itu. Ih, Salah buku satu lama mungkin ya padahal ya. buku terbaik. Buku lama betul. Itu mungkin salah satu buku terbaik mungkin sih yang pernah saya baca di bagian fundamental sih. Oh Luar itu, biasa makasih, sekali. makasih. Mantap Pak. Oke, Iya, kalau boleh tahu nih Pak Parita kan pendiri founder dari investasi jalanan ya Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, investasi jalanan itu seperti apa sih Pak? investasi jalanan itu dimulai memang dari blog dulu ya. Saya mulai dari blognya itu tahun 2008, 2008 blognya. Sebelumnya pernah ngeblog agak nggak niat sih, tahun 2006 itu udah mulai ngeblog, terus tahun 2008 lebih serius di WordPress. Kemudian saya mikir, kalau kalau lihat model sekarang kan, kalau teman-teman apalagi yang baru-baru kan, mungkin kalau baca yang detail panjang gitu ya, artikel di blog itu mungkin agak kelamaan lah, ribet gitu ya. Nah itu saya coba ngemas gimana caranya supaya bisa compact, tapi message-nya tetap sampai gitu, esensinya. Itu masuknya di Instagram akhirnya. Nah itu kan Instagram kan istilahnya kita terbatas ya, paling bisa cuma 10 gambar gitu ya, 10 foto, dan masing-masing kan isinya juga cuma dikit-dikit, jadi memang harus benar-benar mikir gitu kalau nulis di situ. Itu sih intinya, Oke, Mas Daniel. oke, oke, mantap sekali nih. Memang tujuannya memang untuk edukasi ya Pak ya, edukasi supaya bisa Ya, masyarakat bisa betul mendapatkan betul. pengetahuan ya.
Betul. Nah, kalau Mm-mm. menurut Pak Rita nih, dari kacamata value investing nih, sesuai topik kita malam ini, Pak. Kita lihat bahwa IHSG terus cetak rekor nih. Sebelum tiba-tiba tadi siang ada berita Rusia serang Ukraina, kemudian marketnya drop 2% tadi walaupun ditutup di 1,4%. Ya kan dari kacamata Pak Rita kira-kira melihat ini sebagai sebuah peluang untuk investasi atau sebuah time to sell, Pak, kalau menurut Pak Rita sendiri? Saya itu jadi kepikiran tadi siang itu waktu itu kan saya sempat pagi-pagi itu kan masih baik-baik aja gitu ya. Pagi itu Ya, eh, masih oke lah, malah cenderung bagus gitu, tinggi gitu ya naiknya. Terus kemudian tahu-tahu siang ambles gitu aja kan, gara-gara ternyata ada betul. perang gitu. Nah, Laporan. nah kalau komentarin, kalau di pertama mungkin ngomong yang kalau new high terus ya. Kalau new high terus gitu memang ya ada masa-masanya seperti itu. Cuman kan biasanya kan jalannya itu nggak barengan ya. Kadang blue chipnya dulu, kemudian second liners gitu. Nah kalau investor, saya ini sudut pandang investor ya di sini ya. Artinya kalau dari sudut pandang investor tetap aja kita harus cari yang masih murah lah istilahnya. Masih murah dan itu kemungkinan masih ada ya. Apalagi kalau masih di awal-awal gitu ya. Kalau masih di awal-awal misalkan dia naik itu kan dia kan naik nanti koreksi lagi naik terus ada, tapi uptrend lah istilahnya ya. Nah itu awal-awal tuh masih kita bisa, mungkin blue chip pun mungkin masih ada yang lumayan murah gitu. Kemudian yang biasanya masih belum ikut yang second liners gitu. Ya di situ biasanya masih ada peluang-peluang kita dapat yang murah. Karena kalau ngejar yang sudah mahal itu ya memang kemungkinan akan untung, tapi nanti kan namanya bullish itu kan ada masanya ya, kan kita nggak tahu ya. Ya, Nanti akan koreksi juga ya. Tahu-tahu udah berubah arah gitu, kalau udah keburu pegang yang harga sahamnya mahal ya, istilahnya kalau orang bilang cuci piring doang gitu. cuci piring. Ya. Nah, itu Oke. ya karena memang dia udah mahal gitu. Nah, kalau komentarin yang tadi tadi siang itu ya, itu memang saya itu kok pas banget ya, Mas ya. Jadi saya tadi itu eh, ini tadi pagi itu saya itu nulis di IG ya, artikel posting terakhir. Mungkin teman-teman bisa baca ya di IG saya. Saya itu nulis kayak something, sorry ya bahasanya ya, something shit happens. Nah, maksudnya kadang-kadang investor kecolongan gitu lah. Jadi Ya, kadang-kadang kita itu tanpa diduga tiba-tiba tahu-tahu harga saham kita baru beli turun gitu, anjlok banyak. Itu pasti nggak pernah ngalamin lah istilahnya ya. Itu sebel banget karena kita udah, misalkan kita saya sudah pelajarin lama itu sahamnya ya. Ini kayak gimana, dia fundamentalnya bagus, gini oke. Tiba-tiba baru beli, atau besoknya usahanya turun gitu kan. Nah itu saya tadi kebetulan nulis itu gitu. Terus saya bilang ya kira-kira memang ya kalau kayak gitu ada beberapa caranya gitu ya. Kalau untuk, jadi artinya itu relevan gitu. Kebetulan postingnya relevan. Saya itu kok bisa pas banget gitu ya. Siangnya kejadian kayak gitu loh. Jadi artinya gini, eh, terus itu memang seperti yang saya sampaikan juga di situ. Artinya memang kalau kita beli saham itu pertama biasanya saya nyicil. Jadi nggak langsung beli banyak biasanya. Berapa persen. Terus kemudian diversifikasi yang pasti. Artinya memang kalau memang pede banget ya, ada orang yang cuma punya 3 atau 4 saham. Tapi biasanya kalau umumnya ya, biasanya saya 6 sampai 7 saham gitu punya, atau mungkin sampai 10 lah paling nggak maksimal. Even kalau memang masih awal-awal, apalagi kalau masih agak pemula gitu ya, investing pengen long term dan nggak terlalu pikiran, mungkin bisa sampai 15 pun nggak ada masalah buat saya gitu loh. Tapi sebaiknya sih jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu memang nanti sama aja beli ESG gitu kan, kayak supermarket. Percuma gitu. Jadi ya itu artinya memang yang ketiga selalu sediakan cash gitu. Yang jelas itu. Tadi aku yang pertama itu ya, sediakan cash. Jadi sediakan cash. Biasanya 15 sampai 20% sih saya sediakan cash itu. Jadi dry powder itu sekitar 15 sampai 20%. Kalau lagi memang udah sangat tinggi gitu ya. Artinya memang valuasinya itu kan, mungkin kalau Mas Daniel mungkin biasa lihat chart gitu ya. Kalau saya kan lihatnya ya. value-nya di sini. Nah, jadi artinya kalau value-nya itu umumnya misalkan saham saya itu misalkan kita value 2000. Terus kemudian dia udah dekat-dekat di 1800 kayak gitu ya. Waktu kita beli mungkin 1500, udah 1800, udah dekat 2000. Nah, itu artinya memang saya udah biasa agak ngurangin, jadi untuk dry powder, untuk cash. Kali-kali ada kesempatan yang lain gitu, nunggu gitu kalau ada koreksi kayak gini. Ya, itu tipsnya kira-kira seperti itu sih untuk ngurangin impact-nya kalau kejadian kayak gini.
Gitu Mas Daniel. Oke. Oke, siap, siap. Jadi menurut Pak Warita ada beberapa saham yang walaupun IHSG posisi sekarang lagi cukup tinggi di sekitar 68, itu masih ada beberapa saham yang boleh dibilang under value berarti Pak ya? Under value banyak. Under value banyak. Tapi saya kan artinya gini, nggak sekedar under value ya. Artinya under value itu kan secara value. Tapi kalau saya kan cari biasanya yang kualitas bisnisnya bagus, bisa untuk long term. Dan itu memang nggak banyak. Kalau yang kayak gitu nggak banyak ya. Artinya ada beberapa lah. Tapi aku nggak mau nyebut lah kali ya di sini ya. Tapi kira-kira gitulah. Ya, oke, siap. Oke. Siap. Artinya bisa teman dicari ya. Artinya itu biasanya saya cari yang produknya banyak dipakai orang. Salah satu kriteria. Tapi nggak harus seperti itu. Bisa juga ada yang dia memang konsisten inovasinya bagus gitu ya. Artinya dan even kalau teknologi pun saya biasanya cari yang supporting teknologinya, bukan teknologinya sendiri biasanya. Artinya whatever yang terjadi pada teknologi itu dia selama support oke itu masih. Ya itu ya, cara-caranya seperti itu. Masih ada kok yang relatif dia belum mahal ya. Tapi memang kalau murah banget itu, kalau kondisi seperti sekarang, kalau udah mulai bullish tuh murah banget itu biasanya memang dia pertumbuhannya udah kecil gitu. Bisnisnya ya, kita ngomong bisnisnya ya. Itu pertumbuhannya mungkin nggak terlalu tinggi sehingga memang dia dihargain murah gitu artinya. Nah kan kalau saya nggak terlalu ke situ ya arahnya. Mungkin ada teman-teman ada yang value investing yang deep banget, yang artinya benar-benar cari yang murah sekali gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah aku growth-nya kecil gitu. Asal dia dapat harga murah banget. Itu bisa nongkrongin sampai bertahun-tahun gitu. Ada saya beberapa kenalan kayak gitu ya. Even sampai 4 tahun, 5 tahun pun nggak gerak itu dia bisa gitu loh. Nongkrongin. Karena dia yakin itu value-nya sangat rendah gitu. Value-nya sangat tinggi dibanding harga sekarang. Gitu Mas Daniel. Oke, ngomong-ngomong soal value nih, aku jadi penasaran nih. Kalau menurut Pak Rita, sekarang kan banyak sekali kalau kita bicara mengenai konsep retail di Indonesia, ya banyak sekali orang ngomong soal asing, soal bandar nih. Kira-kira nih, menurut pandangan Pak Rita nih, dengan adanya saham-saham yang boleh dibilang mungkin under value tapi boleh dibilang mungkin saat ini harganya masih belum gerak, belum kemana-mana misalkan nih. Jika kalau Pak Rita sendiri dengan fenomena-fenomena seperti ini, fenomena seperti asing adalah istilahnya kalau nggak asing tuh nggak mungkin market gerak lah, atau misalkan nggak ada bandar nggak mungkin market gerak. Kira-kira kalau Pak Parita menanggapi fenomena seperti ini gimana Pak dari segi kacamata value investing Pak? Dari zaman dulu kan kayak gitu memang ya Mas. Artinya ini sorry gerak-gerak terus ini kok nggak stabilnya. Dari zaman dulu itu ya kayak gitu ya. Artinya memang mau nggak mau itu kan kalau saya lebih cocok ngomong investor institusi biasanya ya mereka ya. Nah, kalau saya lebih pikir biasanya mereka memang banyak yang mereka ngikutin fundamental juga, tapi kan memang mereka ada kriterianya sendiri, biasanya yang market cap-nya besar, lumayan besar gitu ya, biasanya gitu. Itu kalau kita ngomong asing ya, mereka cari yang ada di MSCI mungkin yang sesuai kriteria mereka. Nah memang mau nggak mau, memang mereka kan itu kan kalau mereka beli atau jual itu pasti menggerakkan pasar karena volumenya gede banget biasanya mereka. Itu ya hampir pastilah memang seperti itu. Cuman kalau sebagai investor gitu ya, kalau ngelihat kayak gitu terus itu saya karena nggak terlalu belajar jadi nggak terlalu paham ya, jadi bingung gitu. Artinya basic saya untuk pegang saham ini apa? Karena saya long term kan mainnya Mas Daniel. Artinya dalam long term, even kalau misalkan kayak institusi itu mungkin dia ada istilahnya apa ya, motivasi mungkin dia cuma pegang saya cukup 3 bulan atau 6 bulan lah di sini di saham ini, saya dapat mungkin gain 20% gitu ya, mungkin 20%, 10-20% udah oke, malah even nggak terlalu besar kan ada mintanya, mereka butuhnya gitu ya, tapi mungkin dalam waktu 6 bulan katakanlah kayak gitu, dia jadi bisa track kan, dia kan kalau institusi itu kan di tracking terus performance-nya setiap kuartal gitu, setiap kuartal nah itu, dan mereka kan ada pressure juga di situ untuk bisa perform. Nah kalau jadi investor jangka panjang kan nggak ada tekanan kayak gitu ya, mau kita mungkin 3 bulan ini nggak bagus-bagus banget ya suka-suka kita gitu kan, artinya yang penting bisnisnya secara long term bagus gitu loh. Mungkin mereka bisa lihat nih ini ada saham bagus banget kalau institusi, tapi kan mereka kan melihatnya gini loh, ini market cap-nya kecil, nggak liquid, nggak mungkin aku beli di situ, itu pertama. Terus yang kedua, ini bisa naik, ini bagus banget sahamnya, tapi mungkin pertumbuhannya agak lambat buat mereka ya, jadi
ya mungkin mereka fokusnya nggak di situ gitu. Katakanlah ya macam-macam lah. Artinya memang sudut pandangnya beda sama retail biasanya gitu loh, investor biasa gitu retail. Ya, ya suka-suka aja, senang-senang aja sih kalau mereka ikut beli terus harga sahamnya naik ya senang aja gitu ya. Tapi saya lebih Ya, pegang ke value-nya sih, ke fundamentalnya yang untuk jangka panjang. fundamental. Karena saya yakin kalau memang bagus ya mereka kan ngelirik juga, uang mereka itu juga pasti ngelihat itulah. Maksudnya mereka mungkin lihat makro, kemudian lihat perusahaannya sendiri seperti apa gitu ya. Kemungkinan ya akan lihat gitu juga ya. Ya karena namanya fundamental itu kan pandangannya setiap orang beda-beda. Mungkin buat mereka ini ada 10 saham, mungkin buat mereka yang cocok bisa mereka beli cuma 3 gitu. Sementara dari retail itu bisa beli sampai 6 karena nggak se-strict mereka untuk kriterianya untuk beli. Nah, ya kayak gitu nanti atau mungkin pindah gitu. Habis ini ya ini udah lumayan tinggi, udah dapat untung. Coba dari 3 tadi mereka pindah yang lain kan ya gitu-gitu aja sih dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu ya, pindah-pindah terus gitu. Ya. Rotasi aja mereka. Ya, saya sih capek kalau suruh ngikutin kayak gitu sih. Karena memang ada yang bisa gitu, yang ngikutin gitu ya. Pindah, oh ini saham dia masuk sini, kita ikut sini gitu. Ya boleh aja sih, cuman kayaknya saya lebih suka jalan-jalan atau ngapain gitu daripada mikirin kayak gitu terus. Itu aja sih. Oke, oke, oke. Jadi beli dan simpan berarti tipikalnya Pak Rita ya? Iya, Beli iya, simpan. kayak gitu. Oke. Kalau dari seginya tipikalnya Pak Rita nih, dari pengalaman Pak Rita, kira-kira namanya investor itu butuh namanya stop loss nggak sih Pak? Atau orang bilang mungkin kalau posisi cut loss kalau trading istilahnya itu? Iya, ya mungkin kalau semacam itu ya ada ya. Artinya memang kita kan harus bisa mutusin kapan beli atau jual. Ya. Pasti itu. Ya. Itu mungkin tapi nge-refernya triggernya beda mungkin ya antara mungkin trader sama investor gitu ya. Kalau trader kan mungkin dia based on price gitu ya. Kalau di investor Ya. itu mungkin gini. Pertama yang kita lihat, kita kan biasanya bikin asumsi nih. Oke, dia nanti akan bisa tumbuh segini. Bisnisnya itu nanti misalkan dia ekspansi ke bisnis A. Bisnis A itu nanti bisa dapat segini kira-kira. Ternyata kalau nggak sesuai seperti itu, asumsi kita salah. Ya udah, kalau saya sih ya itu dibilang cut loss langsung jual. Itu salah satunya. Oke. Yang pertama, asumsinya salah kita. Yang kedua, kalau misalkan jauh lebih tinggi daripada fair value yang udah kita hitung. Itu. Kalau cuman beda-beda sedikit, masih oke lah saya ya, masih oke lah. Soalnya dia dalam long term itu dia masih akan naik terus gitu. Tapi kalau udah terlalu tinggi juga nanti long term juga returnnya kita akan kecil. Ya. Misalkan gini, itu gambarannya kayak gini mas. Misalkan gini, kita kan bisa memperkirakan ya kalau dari value-nya itu, misalkan kita bisa pegang sampai 5 tahun lah katakanlah gitu ya, 5 tahun. Harganya sekarang 1.000. Kita mungkin udah prediksikan, oh dia mungkin nanti dalam 5 tahun dia bisa naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat katakanlah gitu ya harganya ya. Karena bisnisnya bagus mendukung, tapi butuh waktu sampai 5 tahun, lama. Jadi bukan dalam waktu singkat. Nah, kalau misalkan dia dari 1.000, berarti kan dia naik ke 3.000. Terus kemudian dia harganya sekarang udah 2.000. 2.000. Sekarang aja udah 2.000 katakanlah, udah naik sampai 2.000. Kita nanti dalam 5 tahun kita perkirakan cuma sampai 3.000 kan cuma naik sedikit gitu loh mas. Nah kayak gitu-gitu artinya kalau orang Jawa bilang apa nggak nyocok lah, mending cari yang lain gitu. Artinya yang lebih profitable gitu loh. Itu kayak gitu, terlalu tinggi gitu loh. Dia akan naik sampai ke 3.000 benar. Tapi dari 2.000 ke 3.000 dalam waktu 5 tahun itu ya nggak besar gitu setiap tahunnya. Artinya gitu. Kalau dihitung-hitung. Nah, jadi kita hitungnya kayak gitu kalau saya biasanya mas. Makanya itu salah satu alasan jual yang pasti. Ya. Oke, siap. Mantap. Itu tadi dua itu alasan jual. Kalau menurut siap. Kalau menurut pengalaman Pak Pareta sendiri nih, kan kita bilang bahwa IHSG hari ini kan cukup naik cukup signifikan kemudian koreksi nih, ya kan? Dan kemudian kalau kita lihat kan salah satu faktornya adalah karena perangnya Ukraina vs Rusia nih ibaratnya nih. Nah, kira-kira kalau dari kacamata Pak Pareta dampaknya apa nih Pak ke Indonesia nih Pak? Ya, yang jelas komoditas. Komoditas itu pasti kena naik duluan ya. Dia secara sentimen dia pasti bikin harganya naik biasanya. Kalau kondisi tidak stabil, harga komoditas naik. Emas mungkin naik ya. Biasanya kan emas itu kan safe haven. Kalau orang lagi bingung ekonomi gimana, ya udah pegang emas gitu cenderung. Terus yang tiga ini yang agak khawatir ini harga pangan sih sebenarnya mas. Artinya kita kan banyak impor untuk makanan itu ya. Itu nanti bisa naik juga. Nah kalau naik itu
ya lumayan juga tekanan ke inflasinya ya, itu yang memang agak dikhawatirkan. Nah, secara awalnya pasti seperti itu. Ya kalau berkepanjangan ya harga komoditas naik juga, nanti juga kan harga nanti jadi gini, kita kalau dalam jangka pendek harga komoditas naik itu Indonesia untung karena banyak ekspor. Kita punya ekspor nikel, batu bara gitu ya. Itu timah itu CPO. Kita ekspor banyak dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang kan kenaikan harga itu juga kan akan menekan konsumen kita. Kita ekspor ke sana, nanti dia pas untuk bikin barang jadi mahal, bahan bakunya dari kita mahal. Sorry, kenapa ya? Nah, bahan baku dari kita mahal, mereka jual, misalkan kita impor, kan kita masih impor juga untuk barang-barang jadi, gitu, katakanlah ya. Barang jadinya jadi mahal juga ke kita. Jadi dalam jangka panjang itu ya nggak menguntungkan lah jelas itu untuk semua negara menurut saya. Tapi dalam jangka pendek menengah itu mungkin masih untung kalau masih berlanjut ya. Kita buka sih enggak lah perangnya sebentar aja. Gitu. Tekanannya gitu jadi sih, Mas. kalau siap. Oke, jadi kalau menurut Pak Parita nih, dengan adanya mungkin tadi Pak Bro bilang harga-harga naik nih, harga-harga kayak batu bara naik, nikel naik, minyak naik, misalkan. Apakah ini berarti bahwa saham-saham berbasis komoditas tersebut seperti minyak, berbasis nikel, itu akan menjadi sebuah saham yang boleh dibilang menarik nih untuk tahun ini nih? Ya jelas lah. Kalau itu kelihatan itu udah kelihatan mata. Cuman ya ini aja sih. Namanya kayak gitu kan orang rebutan gitu. Saya orang rebutan. Ini sentimen orang tahu, oh, ini pasti nanti harga komoditasnya naik. Kita bisa lihat ya. Kayak tadi tuh batu bara aja saya lihat yang future, yang coal, yang Newcastle itu udah naik hampir 17%. Tadi barusan lihat saya. Hari ini 17%. 17% saya lihat 16,9 gitu. Itu artinya itu kan kalau dia naik terus kan orang kan ya ngejar, pasti nanti saham batu baranya mungkin kejar terus. Ya pesan saya sih ya jangan terlalu serakah ya, hati-hati lah karena itu ada batasnya sih. Ya. Artinya kan harga seperti itu kan kalau dalam kondisi normal, apalagi tadi kan udah 248 ya per ton itu. 248 itu negara itu yang impor tuh memang mampu beli gitu. Itu aja sih. Mereka untuk beli batu baranya itu dalam jangka panjang mampu beli seperti itu. Artinya itu nggak tahu bisa sustain apa nggak harga segitu gitu loh. Ya kan begitu nggak sustain, nggak kayak kemarin yang batu bara yang terakhir ini kan sebelum ini dia sempat naik tinggi juga segitu ya. Artinya itu aja udah teriak-teriak semua itu kan. Mereka udah nggak mampu beli. Akhirnya terpaksa ada potensi untuk matikan listriknya. Nah kan kayak gitu tuh ya nggak akan sustain, akhirnya turun lagi. Nah, kemudian gara-gara perang ini naik lagi. Nah itu kan nggak yakin juga sih bisa sustain lama dengan harga segitu gitu loh. Artinya. Jadi memang harus hati-hati lah. Oke, jadi mungkin kalau buat jangka pendek itu menarik kali ya untuk saham-saham sektor ini kali ya, saham-saham minyak, komoditas ya, betul. Nah kemudian untuk long term nih Pak, long term, kira-kira Bapak melihat IHSG saat ini kira-kira masih ada potensi untuk lanjutkan kenaikan nggak Pak? Ya asal pertumbuhan ekonominya bagus. Kan gini Mas, kita lihat kalau dari tahun 2018 sampai 2020 itu ya, even 2020 ya, 2020 apalagi ada pandemi gitu ya, itu kan stagnan sebenarnya IHSG, naik turun, tapi di situ aja kan dari 2018 sampai 2020 gitu. Sementara kita lihat di sana kayak di Amerika gitu ya, itu dia kena dapat nilai terus gitu artinya indeksnya. Di Dow Jones itu juga Dow Jones terus apa namanya S&P itu dia S&P 500 juga naik terus gitu. Sementara di Indonesia cuma gini-gini aja gitu. Padahal ekonomi ya tumbuh juga ya, kecuali tahun 2020 sempat resesi, tapi sebelumnya kan tumbuh terus, tapi gini-gini aja gitu kan. Nah, baru pada 2021 mulai recover. Nah, IHSG 2021 kalau nggak salah naik 10% kan. Dan di 2022 udah mulai tanda-tanda bagus, udah sampai 5% terakhir. Sebelum turun tadi ya, 5%. Dan naik pada baru bulan Februari. Ya kalau selama pertumbuhannya bagus, bisa dijaga momentumnya, aku kira sih masih bisa ya. Karena ini kayak ngejar ketinggalan sih sebenarnya. Sejak stagnan dari 2018 itu. Kalau kita lihat dari 2018 itu loh, IHSG itu paling setahun itu naik cuman nggak sampai 5% kalau nggak salah ya per tahun itu ya. Artinya memang kinerjanya yang reksadana juga kena juga, pusing juga mereka kan gitu kan. Ya semua fund manager juga pusing gitu ya. Karena IHSG-nya di situ-situ aja.
Ya akhirnya yang banyak muncul kan di tahun 2020 kita lihat yang digital gitu ya, muncul kayak gitu. Akhirnya naiknya tinggi sekali gitu ya. Karena ada momentum gitu ya, lagi demam teknologi segala macam digital. Nah, tapi kalau untuk yang value-nya masih bagus, yang fundamentalnya masih bagus kan masih belum full potensial, itu masih bisa tumbuh lagi itu harga sahamnya. Itu sih mas. Asal momentumnya Oke, pertumbuhan ekonomi kejaga ya, itu intinya, kuncinya. oke. Dalam artian supaya permohonannya nggak, paling nggak apa namanya, nggak mendadak resesi lagi mungkin Pak ya, kalau bilang gitu seperti itu ya Pak. Nah itu, ya betul. Oke. Nah, kalau tadi Pak bilang mengenai ISG sideways nih, tapi ada beberapa saham yang boleh dibilang mungkin menjadi top gainers, mungkin saham seperti saham-saham digital ya, Bapak lihat mungkin seperti Iya, iya, Argo, iya. Komang Digital. Nah, itu kalau Bapak Iya, lihat dari iya. segi value investor nih Pak, ini kan boleh dibilang kalau kita lihat secara per kan udah mahal banget nih, saham-saham seperti seperti Bank BBYP atau mungkin Bank Arto, secara per kan udah nggak Hmm, rasional tuh, udah terlalu mahal mungkin orang bilang ya. Kalau dari segi kacamata hmm. Pak, para itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya gini, kalau saya lihat secara industri ya, itu memang kita ekonomi strukturnya berubah. Itu jelas, saya yakin. Karena dimulai dari dulu adanya ojek online ya, kayak Gojek atau Grab gitu. Terus kemudian fenomenanya muncul namanya marketplace ya. Kita lihat ada Tokopedia di sana, ada Bukalapak di situ. Itu kan mereka kan merubah struktur ekonomi sebenarnya itu. Pekerjaan yang dulunya nggak ada jadi ada, terus kemudian cara jualannya jadi beda gitu. Nah, itu saya yakin yang kayak gitu-gitu itu nanti memang akan menuju ke arah yang digital-digital itu mungkin di masa depan akan bagus. Tapi kalau dalam bentuknya sekarang sih saya masih belum dapat keyakinan, conviction. Artinya gini, itu kan masih dalam orang sekarang hype ya, istilahnya baru hype, baru dapat hype-nya. Jadi artinya oke, nanti bank digital nanti kayak gini-gini. Cuman kan kita masih kalau kalau harganya udah naik duluan, udah kena hype duluan, tapi secara bisnisnya sendiri untuk proyeksinya kalau kayak investor retail itu kan terbatas sekali datanya. Jadi dapat ini, lah ini nanti kalau harga segini itu justifikasinya gimana secara bisnis gitu. Mungkin kalau orang-orang yang di venture capitalnya yang mendanai mungkin tahu karena udah dijelaskan sama mereka sama sama bank-bank itu bahwa kami nanti akan bisa gini bahkan mungkin bisa gini nanti sampai segini. Nah sementara kalau retail kan nggak dapat informasi sedetail itu. Nah, itu yang bikin saya memang ini mungkin bisa jadi masa depan. Even kayak bank digital, terus kemudian ada even kalau cryptocurrency pun mungkin bisa jadi masa depan, tapi mungkin bukan dalam bentuknya yang seperti sekarang gitu strukturnya. Atau metaverse itu mungkin akan menjadi masa depan. Tapi sekarang itu masih dalam masa hype-nya dulu. Kalau sudah masa hype, kalau kita udah ngomong masa hype ya, kalau buat investor, apalagi kalau value investor, itu paling susah, Mas. Kita nggak bisa proyeksi soalnya. Jadi pegangan kita untuk beli itu nggak ada gitu, susah gitu loh. Pegangan kita untuk beli apa landasannya? Ya akhirnya ya sudahlah kita artinya ya udah rezeki orang beda-beda lah istilahnya kasarnya gitu. Kali ada yang dapat rezeki banyak di situ ya oke lah. Tapi kita dengan cara kita sendiri kita udah bagus kok returnnya. Artinya ya nggak setiap kesempatan yang sangat bagus itu bisa diambil gitu ya. Ada setiap orang punya rezeki masing-masing. Itu yang saya percaya. Ya, menarik banget nih, menarik banget nih. Tapi Itu kalau maksudnya. tadi ngomongin Pak Parita bilang soal cryptocurrencies nih, apakah cryptocurrency itu bisa dianalisis dengan menggunakan metode value investing, Pak? Bersama pengalaman Bapak nih. Saya belum nemu caranya sih. Belum caranya ya? Saya belum nemu caranya. Kayak gini, kalau uang itu kalau mata uang biasa ya, setiap negara kayak rupiah, USD, Ya, itu kan dia ada backup negaranya, artinya tergantung kondisi ekonomi negaranya, kekuatannya kita bisa lihat kenapa dia bisa turun naik itu mungkin secara fundamental masih bisa kelihatan gitu. Tapi kalau ini kan agak susah ya, karena dia betul. distributed gitu, nggak ada yang negara yang ngontrol, artinya benar-benar uh, kalau dibilang fundamentalnya agak susah juga ya aku ngomongnya ya belum bisa nemu cara yang pas untuk bisa Cara yang pas. mengatakan bahwa ini Bitcoin katakanlah ini udah tinggi atau rendah itu nggak bisa terus terang belum nemu caranya mas Belum caranya. gitu Oke. iya Ya, menarik banget sih. Oke, menarik banget tadi mm, ngomongin Pak Parita nih. Tapi kalau kita ngomongin soal ISG lagi nih, Pak, balik ke ISG lagi nih. Dengan tadi mm, tiba-tiba marketnya dalam, anjlok dalam nih, harganya mm, turun secara dalam, pasti ada banyak investor yang nyangkut nih, Pak.
Kira-kira kalau cara Iya, iya. tips-tipsnya Pak Pareta kira-kira apa nih bagi investor yang nyangkut? Apakah harus cut loss, kita hunting di bawah lagi nanti, atau kita harus pegang cash banyak-banyaknya atau gimana? Atau mungkin Pak Pareta ada apa namanya sugesti nggak untuk investor yang hari ini mungkin beli di atas tiba-tiba marketnya drop 2% tadi nih? Kalau saya sih biasanya diam aja sih Mas. Artinya gini, kalau kalau ini dari saya sendiri ya, artinya kan Ya. misalkan kita punya 5 saham ini, punya 5 saham, katakanlah punya 5 saham. Tapi kita yakin yang bagus banget itu cuma 2. Atau jangan gitu, kita punya 5 saham, tapi sebenarnya di luar 5 saham itu ada saham lain yang bagus Mas. Lebih bagus dari yang 5 ini mungkin, tapi harganya mahal sekali. Nah, kalau kondisi kayak gini, pertama itu saya biasanya akan nuker. Yang tadinya mahal, yang di luar 5 saham tadi itu tadinya mahal, begitu udah drop kayak gini, apalagi agak lama dropnya gitu ya, itu biasanya kan udah lumayan murah. Itu nanti udah layak untuk dibeli artinya. Ini sudah murah ini. Secara bisnis kualitinya lebih bagus daripada yang 5 yang saya punya sekarang. Bisa aja saya tukar di situ, switch. Terus kemudian yang kedua ya itu tadi harus punya dry powder, cash-nya berapa? Tadi 15-20% tadi. Itu kita pakai juga untuk nambah. Jadi kalau lagi kondisi lagi jelek banget itu memang ya sudah, gelontorin aja gitu memang. Artinya kesempatan untuk beli gitu memang. Tapi kalau memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, pertama kan pakai duit cash. Kemudian kita switch sahamnya tadinya, jadi mungkin sekarang kelihatan menarik gitu ya. Tapi kalau udah kayak gitu, ya saya juga alasannya jual itu nggak ada soalnya artinya. Dia secara bisnis sebenarnya oke-oke aja, kecuali kalau dia terimpact langsung bisnisnya ya, dan itu bisa impactnya lama sekali gara-gara mungkin perang ini, I don't know gimana gitu ya, supply-nya benar-benar udah nggak ada nanti dalam beberapa tahun ke depan ya itu mungkin perkiraan mungkin saya bisa cut loss gitu, di situ. Itu tadi balik ke prinsip yang sebelumnya tadi Mas Daniel. Kalau asumsi kita salah, jangan ragu-ragu untuk jual. Asumsi kita salah dan itu permanen salahnya ya. Artinya kalau cuman dia nanti untuk cuman berapa bulan nanti dia bisa akan kembali normal ya saya nggak akan jual sih. Saya akan tetap tunggu aja gitu. Oke, berarti kalau kayak asumsi kayak terjadi perang gini berarti itu asumsi sementara berarti Pak ya, nggak berlangsung selamanya berarti ya? Iya, soalnya saya pengalaman ini dari pengalaman saya juga sih ya, Mas Daniel. Kadang kita itu ketakutan gitu ya, fear gitu. Misalkan gini, tapi ternyata kejadiannya cuma seminggu. Minggu depannya udah naik, terus kita udah hilang barang. Itu akhirnya saya pikir ya sudahlah. Saya stick di value-nya aja lah kalau gitu mikir kalau udah kayak gitu dari bisnis quality-nya aja lah. Gitu sih Mas. Oke, mantap nih Pak. Oke, mungkin boleh bagi-bagi tips sedikit nih Pak. Ini satu apa namanya kunci yang paling susah bagi seorang trader atau investor adalah kesabaran nih Pak. Mungkin dari Pak Pareta bisa bagi-bagi tips nggak Pak? Gimana caranya sabar supaya bisa full investing nih? Dalam artian pasti hold sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun sampai kembali ke value normalnya kan. Nah kalau kita sebagai seorang yang mungkin sering depan layar monitor nih, pasti kan gatel nih kadang-kadang lihat wah udah naik 5%, 10% jual gitu kadang-kadang kan. Mungkin tips gimana Pak? Kira-kira tipsnya supaya nggak gatel dan lebih sabar mungkin menghadapi market misalkan nih. Ya, yang pasti orang itu selain gatal takut juga ya. Artinya itu kan ada grit. Itu ayo gatal kan ngomong grit itu ya, artinya untuk beli ya, atau jual untuk clear. Yang pertama kita ngurangin resiko dulu Mas. Tadi kayak diversifikasi, cari kualitasnya yang bagus gitu ya. Artinya kita itu lebih tenang lah. Yang bikin orang nggak takut itu kan nggak yakin sih sahamku ini bagus banget, bagus beneran nggak sih gitu. Yang itu sering kejadian akhirnya jual ketakutan. Itu fear dulu. Nah kalau grit itu ya itu memang harus latihan sih, memang itu mindset ya. Artinya dia udah tinggi sekali, tapi kalau kita lihat secara rasional bisnisnya nggak mendukung gitu ya. Dan itu ya tergantung dari masing-masingnya sih, dia kuat nggak seperti itu gitu artinya. Kalau kita ngomong gritnya, jadi saya dulu juga belajar teknikal juga sih Mas. Aku dulu trader juga sih. Artinya itu kan preferensi masing-masing ya. Kalau investor itu memang cenderung kayak gitu. Artinya gini, kalau kita mikir dulu, kita itu capek-capek gitu analisis misalkan bisnisnya kayak gimana, value-nya gimana. Terus kemudian pas pada prakteknya waktu kita beli jual belinya kayak trader. Itu kacau banget itu asli kacau banget. Atau sebaliknya juga, ada yang
dasarnya dari chart, dia dari trader, dia dari technical gitu landasannya untuk beli atau jual gitu ya. Terus kemudian begitu nyangkut jadi investor, itu landasannya lebih nggak ada lagi Ya. gitu. Sama juga tadi, pokoknya kalau yang konsisten aja kalau jadi trader ya sudah, dia keputusannya based on asumsi dari awal lah, dari awal memang dia dari chartnya bagus gitu ya, patternnya bagus dia dapat. Oke, stick ke situ. Kalau harus cut loss, cut loss. Kalau harus take profit gitu. Kalau investor, kalau dari dasarnya gini ya harus konsekuen. Makanya itu preferensi masing-masing. Ada orang yang cocok jadi trader, ada orang yang cocok jadi investor. Nggak bisa dipaksain memang, Mas. Itu sih Ya, intinya. betul. Sesuai karakternya masing-masing ya, Pak ya. Betul. Betul. Nah, kalau dari pengalaman Pak Rita sendiri nih, pernah nggak sih Pak Bapak analisa satu saham nih, ini udah murah, tapi sahamnya nggak gerak kemana-mana nih Pak. Bapak udah beli, tunggu setahun, betul nggak gerak kemana-mana. Pernah nggak Pak ngalamin seperti itu Pak? Hmm, pernah, tapi jarang ya. Artinya Jarang ya. jarang sih ya. Artinya kalau nggak kemana-mana itu memang agak aneh. Karena saya memang bukan value investing murni sih, Mas. Kalau value investing mungkin murni, yang saya tadi bilang, dari pengalaman saya ya, kalau dia secara bisnisnya tumbuh terus gitu, bisnisnya tumbuh terus, itu biasanya jarang diem sih, Mas. Ya. Ya antara bisa naik atau turun gitu ya, tapi cenderung akan naik gitu jangka panjang. Tapi kan memang ada orang yang beli karena oke nggak sahamnya nggak tumbuh nggak apa-apa, tapi harganya murah banget. Nah itu ya biasanya sering lama nggak naik-naik itu biasanya. Kayak gitu. Dan juga biasanya saya kan misalkan punya 6 saham, 7 saham gitu ya. Saya itu udah biasa. Jadi misalkan tahun ini itu mungkin yang naik banyak cuma 2. Ada satu yang diem, ada yang satu naik dikit gitu ya. Ya udah saya tungguin aja. Tahun depan itu nanti biasanya gantian. Yang 2 lagi tadi belum naik jadi ikut naik. Biasanya kayak gitu. Saya perhatikan patternnya kayak gitu dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau punya 6 saham itu saya nggak akan berharap 6 itu bakal terbang tinggi gitu ya tahun ini. Enggak. Saya kan nggak akan berharap kayak gitu. Jadi pasti ada aja yang istilahnya bantet lah, nggak kemana-mana itu ada aja. Pasti ada aja. Tapi biasanya nanti dari 6, 2 itu udah cukup untuk dapat secara portofolio itu returnnya bagus. Biasanya kayak gitu. Patternnya kayak gitu aja sih, Mas. Oke. Nggak masalah buat saya. Ya, pengalaman Pak Rita berapa lama nih Pak hold saham Pak? Satu saham nih. Paling lama rekornya Bapak nih. Sampai lupa saya, lama sekali bisa saya itu, sampai Lama lupa. Wow, Ya mungkin bisa 5 tahun lebih lah itu. Ada. lebih. Wow, luar biasa. Ini, tapi biasanya tambah kurang gitu ya. Saya beli lagi gitu kan kadang gitu. Iya. Kalau dari segi value investing nih Pak, ada nggak sih yang saham-saham yang mungkin masih masuk kategori value investing tapi membagikan dividen Pak? Karena biasanya orang kalau cenderung value investing cenderungnya kan cari saham yang beggar nih, cari saham yang boleh dibilang akan naik potensial 3% nih. Ada nggak sih saham-saham value investing tapi bisa bagi dividen gitu menurut pengalaman Bapak nih? Saya sebenarnya nggak terlalu misalkan value investing sama growth. Jadi kalau yang murah banget itu ya ada dividennya, tapi biasanya nggak rutin kadang. Karena bisnisnya sendiri kan memang dia bisnisnya nggak terlalu bagus kadang kualitasnya ya. Tapi dia murah sekali gitu, kalau itu value ya. Tapi ada nggak kayak gitu ya? Cuman saya nggak suka sih kalau kayak gitu Mas, kalau nggak rutin dividennya. Artinya kalau memang tujuannya memang untuk benar-benar buat cari growth, buat jadi bagger, ya kadang-kadang nggak mikir dividen biasanya investor itu kadang-kadang. Cuman kalau dari pengalaman saya ya, biasanya saham yang suka bagi dividen tuh harganya lebih tinggi biasanya. Ya kan cenderung naiknya lebih gampang, ya kan. Dan saya suka karena memang ada, kalau orang bilang tuh ongkos tunggu Mas. Misalkan dia ada meskipun cuma 3%, 4% dividennya gitu ya. Artinya kalau sahamnya nggak naik-naik ada ongkos tunggunya lah 3%, 4% setahun gitu. Paling nggak hampir sama kayak deposito lah kayak gitu. Intinya gitu. Ada ongkos tunggunya kayak gitu. Sama kepercayaan terhadap perusahaannya juga. Artinya kita kan itu laporan keuangan itu kan memang ya jelas sudah diaudit gitu ya. Tapi kalau memang kalau kita kasih dividen ya jelas memang itu bisnisnya memang bagus, itu lebih kelihatan lah istilahnya. Tingkat kepercayaan aja gitu ke perusahaannya. Seperti itu Mas. Jadi saya berharap ada dividen sih kalau sebuah perusahaan. Oke, siap. Mantap banget penjelasannya Pak Parita. Oke, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari yang ada masuk nih Pak ya. Tadi ada pertanyaan masuk seputar perang Rusia dan Ukraina, tadi dijawab oleh Pak Parita ya, mengenai bahwa yang
paling menarik adalah saham-saham yang berbasis energi mungkin untuk jangka pendek saat ini. Ada lagi pertanyaan untuk saham ECES nih Pak. Kira-kira kalau tanggapan kita gimana Pak saham ECES Pak? Hari ini cukup koreksi cukup dalam sih, dari 3 kali terakhir mungkin dari sekitar 1-2an sekarang udah 10-60-an kalau salah tadi. Iya, ini menarik, lumayan menarik ya. Jadi secara umum ini aku nggak rekomendasi ya, cuman saya memang dulu saya tak ingat banget memang ECES itu memang bagus banget memang. Artinya flawless, kalau orang bilang secara fundamental flawless. Itu kalau kita lihat semua rasio, semua kualitas bisnisnya itu bersih, bagus. Tapi dia kayaknya sewaktu pandemi ini kayak keganjal kalau saya lihat, terganjal. Labanya turun lumayan banyak juga ya, laba bersihnya turun lumayan banyak, revenue-nya, karena saya ya mau nggak mau orang kan jarang keluar ya aktivitasnya. Nah, ini kalau memang ECES itu dia kalau seandainya dia kondisi keuangannya masih bagus, mungkin dia akan bisa bertahan, bisa balik normal lagi. Karena kalau harganya kemarin saya sempat lihat juga sih harganya turunnya banyak juga ya ECES itu. Saya nggak punya ya, tapi memang itu harganya turun lumayan banyak dan itu memang kelihatan dari kinerjanya di keuangannya sendiri memang turun dia karena kena pandemi. Ya tinggal kita aja kalau kita memang pengen beli gitu katakanlah ya. Itu ya pastikan aja itu dia kondisi keuangannya masih kuat untuk bertahan. Yang pasti. Nah, yang kedua itu yang harus diwaspadai itu dia kena imbas dari marketplace atau enggak. Karena sekarang pesaingnya lumayan banyak. Karena barang-barang yang dijual di sana itu kan dulu memang kita seneng gitu ya, tapi kan sekarang udah kompetitornya semakin banyak dari marketplace gitu ya. Apa yang dia jual di sana sebagian besar malah itu kita bisa dapatkan di marketplace. Itu kompetitor barunya dia. Itu harus diperhitungkan juga. Seandainya dia bisa pulih dari kondisi pandemi ini, apakah dia bisa pulih seperti sebelumnya? Itu yang harus dipikirkan. Karena mau nggak mau kemungkinan market share-nya atau apa potensinya revenue-nya mungkin bisa berkurang gitu ya penjualannya secara nature. Itu aja sih yang harus dipikirkan kalau untuk itu ECES itu. Oke, siap. Sudah terjawab pertanyaannya ya Mbak atau Bapak Kuina nih. Oke, ada pertanyaan seputar saham L-SHIP nih Pak. Kacamata Bapak gimana nih Pak terhadap saham L-SHIP Pak, pandangan Bapak nih? Aku CPO nggak terlalu banyak tahu. Atau ngikuti ya Pak ya? Nggak terlalu paham, aku nggak berani jawab aku. Kalau nggak terlalu paham nggak berani jawab. Nggak terlalu ngikutin. Kalau gitu, oke siap. Jadi CPO nggak bisa kejawab. Oke, coba pertanyaan lainnya nih Pak. Saya cari scroll dulu. Oh, ini ada yang capri ke saya nih. Pak, tolong tanyain ke Pak Parahita. Saya nyakut di Unilever. Kira-kira gimana nih Pak pandangan Pak Parahita pada Unilever nih? Nyakut di 5,5 katanya. Apakah ada strategi untuk balik ke sana atau gimana? Lumayan dari 5,5. Nggak nyakut dari 12.000 kan? Iya. Gini. Unilever itu ceritanya sama kayak ECES kemarin. Dia tuh dulu itu flawless, bagus banget, perusahaan yang bagus banget. Salah satu yang terbaik yang ada di bursa efek lah, secara fundamental. Cuman memang pertama harganya mahal sekali ya. Artinya memang orang bilang ada consumer goods itu, FMCG itu, dia cenderung memang dihargai lebih mahal, pernya lebih tinggi biasanya. Mungkin bisa 15 ke atas lah, bisa 20-an gitu. Tapi kalau Unilever itu kan agak ekstrim ya, dia sampai 40-an gitu loh, 40 lebih gitu. Artinya itu kalau beli itu balik modalnya kapan, saya mikir gitu loh artinya. Itu yang tadi saya bilang Mas. Karena udah tahu tinggi, saya kalau beli setinggi itu nanti meskipun bisnisnya bagus ya, itu balik modalnya kapan kalau saya modal belinya harga semahal itu dulu mikir. Ya akhirnya ya saya apalagi dulu itu pengen beli terus keganjel itu terus gitu loh. Apa justifikasinya ya beli ya? Ya bisnisnya bagus ya. Tapi kalau setinggi ini untungnya juga nggak gitu ya. Akhirnya nggak beli gitu saya. Saya memang sempat beli dulu tahun 2008 tapi Mas. 2008 waktu jatuh harganya. Habis krisis itu saya sempat beli. Waktu itu harganya murah. Waktu itu murah jangan bandingin sama harga sekarang. Iya, betul. Nah, dan itu masih bagus banget saya lihat itu. Tapi semakin lama kan pernya semakin tinggi tuh. Dia bagus, pernya semakin tinggi. Pertama dari 12 pernya. Mungkin dekat 10 dulu awal-awal.
12, spare-nya naik ke 15, terus 20, kok naik terus spare-nya. Iya, iya. Terus saya akhirnya setelah di atas 20-an itu saya nggak berani, saya kira jual. Tapi meskipun akhirnya ya naik sampai 40 ya, itu bukan rezeki. Seperti tadi saya bilang ya, setiap orang rezekinya Ya, masing-masing. betul, betul, betul. Artinya sampai lebih dari 20, sampai 40. Waduh, ini kalau kayak gini, terus saya lihat, terus terang aja saya ngamatin ya. Saya ngamatin terus karena saya suka perusahaan yang bagus. Ya, Saya ngamatin terus karena siapa tahu nanti dapat harga murah gitu kan. Iya, seperti saya ya, bilang ya. tadi, harus ada watchlist lah. Ini perusahaan bagus. Terus kemudian saya 2018 ada yang aneh. Kenapa kok revenue-nya mulai turun? Laba bersihnya kenapa mulai turun 2018? 12. Itu ada di IG saya juga sih waktu itu. Ya, Saya sempat ya. bahas juga customer goods termasuk ini. Kenapa kok turun dia 2018? Yaitu pertama dia ada beberapa faktor. Pertama itu ada CPO naik ya, komoditas naik. Ya. Terus kemudian dia kena serang di kompetitor baru. Sekarang itu banyak produknya dia itu pesaingnya ya sama kayak SS tadi yang saya khawatirkan. Ya. Di marketplace itu banyak pesaingnya dia. Ya mungkin salah satunya kayak Wardah lah, nggak apa nyebut merek ya, Wardah Ya, gitu, usah. segala macam yang substitusinya barangnya dia. Ya sekarang kita coba mikir aja deh. Kalau dulu orang beli produknya Unilever gitu kan, itu kan kelihatan bagus, mahal gitu ya, maksudnya eksklusif, ya lumayan lah. Kalau sekarang kan pesaingnya yang seperti itu udah banyak, Ya, kayak Wings gitu, grupnya Wings juga jadi pesaing gitu ya. Nah itu harus dipertimbangkan, apakah dia sekuat dulu, bisa sekuat dulu seperti itu. Nah itu memang masalah utama. Jadi ada dua hal itu yang harus jadi perhatian buat kita. Artinya kadang-kadang orang mikir ini lever saham bagus. Oke, dulu. ya. Sekarang mungkin agak berbeda, kompetisinya udah beda. Apakah dia bisa tetap relevan mengikuti kompetisi yang sekarang atau enggak? Nah, itu yang harus kita pikirkan lagi, itu intinya. Oke, Kenapa apakah harga itu kami jatuh? apakah itu berarti bahwa Unilever yang sekarang itu sudah price in, Pak, atau sudah boleh dibilang mungkin sudah price in dengan harga kondisi fundamental saat ini, Pak? Oh, saya belum bisa bilang ya, karena sampai terakhir sampai full 2021 pun masih turun dia ya. Oke. Artinya kita kan nggak tahu turunnya dia sampai kapan laba bersihnya itu. Ya, 2021 kemarin udah rilis kalau nggak salah ya, 2021 masih turun. Saya itu kemarin nungguin terus sih mas, sebenarnya mas. Q2 turun, Q3 masih turun, Q4 masih turun. Ya harganya ikut turun terus. Ya saya masih Ya. wait and see, akhirnya cuma jadi watchlist saja gitu loh. Jadi penasaran, ini manajemennya bisa nggak sih dia balikin kondisi kayak gini loh? Mereka bisa nggak sih gitu loh? Masa segede Unilever nggak bisa, tapi sampai sekarang belum bisa gitu tuh. Itu menarik sih buat saya. Pengen tahu aja Betul. gitu. Betul. Kalau masalah Oke, pricing siap. atau enggak masih belum susah dibilang karena masih turun terus gitu secara posisinya. Ya. Gitu mas. Siap. Thank you jawabannya, Pak. Ini adalah pertanyaan lagi. Ini ada 2 pertanyaan tentang komoditas kertas nih, Pak. Pulp and paper nih. Ada Bapak bilang bahwa pulp and paper komoditas yang naik terus, tapi kenapa sahamnya nggak hype seperti saham yang lain? Mungkin pandangan Pak Parita gimana, Pak, terhadap saham pulp and paper seperti INKP atau Tekim mungkin? Ya paper, ya sekarang kan udah mulai price paperless sih mas. Itu intinya. Iya, paperless. Nah, gini, di satu sisi mungkin harganya mungkin aku nggak terakhir udah nggak ngikutin ya. Aku dulu sempat ikut dulu memang. Aku akuin beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut yang zaman dua bersaudara itulah, tahu lah ya, yang saham NKP sama Tekim. Tekim. Ya. Tapi kemudian setelah itu ya namanya paper, trennya lama-lama semakin paperless gitu ya. Mungkin harga komoditasnya bisa tinggi gitu, tapi kalau kadang-kadang kalau jadi investor kan dia kalau lebih panjang lagi itu dia akan nanti orang pakai kertas tuh bakal tetap banyak nggak sih? Nah itu perlu dipikirkan. Meskipun kalau kertas itu kan nggak sebatas kertas A4 atau kertas apa gitu ya, kan tisu itu juga kertas kan istilahnya. Mereka juga produksi tisu, ingat saya memang. Ya tapi memang mau nggak mau pasti sebagian pasti bisa turun gitu bisnisnya, terutama yang kayak kita sekarang semua udah biasa kirim email, even lewat WA pun gitu ya, dokumen-dokumen segala macam gitu. Yang dulunya harus pakai surat juga enggak. Kita tagihan kartu kredit sekarang lewat email, udah nggak lewat surat lagi gitu kan. Ya dari situ aja udah kelihatan, pasti akan ada mungkin nggak sebagus dulu lagi lah istilahnya kayak gitu. Itu harus pikirkan. Oh, itu sih. Oke.
Siap. Thank you Pak pandangannya. Oke, kemudian Bapak, apakah memantau Arna Pak? Sorry Pak. Ada Iya, pertanyaan soal kenapa? Arna nih. Ada pertanyaan soal Kenapa? Arna. Arna habis jual saham treasury, IPS kan turun. Apakah berpengaruh terhadap performa ke depannya? Eh, ya enggak lah. Maksudnya gini, itu kemarin saya sempat perhatikan juga ini lagi ngetren ya perusahaan. Ya. Selain karena memang karena katanya kan kemarin infonya butuh likuiditas, tapi sebenarnya enggak juga sih ya. Kan kalau zaman pandemi kemarin kalau nggak salah ada aturan memang kan karena harganya jatuh itu ada aturan memang perusahaan bisa buyback tanpa RUPS. Ya. Tapi ada jangka waktunya, dalam jangka waktu tertentu saya lupa berapa lama itu dia harus jual lagi ke market. Nggak bisa ke market, bisa ke apa institusi ya. Artinya siapapun, artinya dia harus jual treasury-nya. Terserah gitu ya. Kemarin ada yang menarik itu yang sudah melakukan itu nggak cuman Arna yang rencana kayak gini ya. Kayak ITMG itu juga Sido muncul juga Sido. Kemudian aku lupa apa lagi ya. PTBA juga kalau nggak salah PTBA. Itu maksudku itu perusahaan bagus. itu cash Betul. rich semua. Artinya mereka itu nggak butuh itu sebenarnya duitnya. Iya kan? Artinya kalau secara bisnis ya sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Malah justru kalau dulunya dia belinya murah waktu buyback, terus dia bisa jual dengan harga mahal waktu dia jual kembali treasury-nya. Dia cash-nya kan nambah. Lebih bagus dong. Nah itu ininya. Tapi jadi kayak trading ya. Oh. Kalau kayak gitu dia murah dulu kemudian dijual lagi mahal gitu. Artinya gitu. Ya jadi kalau secara bisnis sih lebih menguntungkan karena kalau harganya bisa jual tinggi dia. Itu aja. Kuncinya itu. Oke, siap. Sudah terjawab pertanyaannya. Oke, tampaknya sudah semua, hampir terjawab semua pertanyaannya Pak yang ada. Oke, nggak terasa juga udah hampir 1 jam nih Pak Paraita. Terima kasih banyak Iya, iya. buat insight-nya nih selama 1 jam ini. Gila-gila, luar biasa sekali Pak. Banyak sekali tips-tips, banyak sekali masukan-masukan, dan banyak sekali wawasan yang baru nih terbuka nih saya nih mengenai value investing. Iya, iya. Mungkin kalau boleh Pak, Iya. untuk menutup akhir sesi ini Pak, mungkin closing statement dari Bapak Pak, untuk kira-kira untuk kita semua nih. Oke, kalau seandainya teman-teman mungkin ya di sini ya memang minat pengen jadi investor atau paling nggak gini, biasanya kalau trader biasanya saya pernah ketemu juga ada keinginan juga mungkin ada satu portofolio yang dia akan simpen sahamnya lama selain dia trading, ada juga mungkin kayak gitu ya, mungkin buat pensiunnya dia nanti gitu kan, ada kayak gitu, atau memang benar-benar musuhkan jadi investor. Pertama yang harus disiapkan itu mindsetnya. Ini saya sampai nggak bosan-bosan ngingetin, mindsetnya dulu harus benar. Jadi mindsetnya investor itu gimana, nggak FOMO, terus dia harus bisa ngendaliin emosi ya, itu selain itu FOMO gitu ya, terus harus terus mau belajar, itu aja sih intinya buat dari saya, apapun itu harus mau belajar. Siap, terima kasih banyak Pak Paraita. Ngomong-ngomong Pak Paraita nih, ada buka seminar atau webinar gitu Pak, khusus untuk belajar mengenai fundamental nih? Sekarang belum sih. Dulu pernah, tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah berhenti dulu. Nanti mungkin nggak tahu nextnya ke depan mungkin kalau ada rencana bikin mungkin. Tapi sekarang belum. Info ya Pak ya, siap. Ini Siap, teman-teman yang mau belajar fundamental, sementara mungkin bisa beli bukunya Pak Paraita, ada 4 series. Ini bukunya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bisa menginspirasi lah kawasan kita mengenai fundamental. Oke, mungkin sekian dulu Bitalk pada malam hari ini Pak Paraita ya. Terima kasih banyak kesediaannya untuk mengisi acara dan membagikan insight yang sangat-sangat luar biasa.